Baik, kita akan melanjutkan bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis. Jadi sebelumnya saya perlihatkan ini adalah ilustrasi gambar mengenai pembelahan sel secara mitosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis itu terdiri atas 4 fase pembelahan. Yang pertama disebut dengan fase profase, kemudian yang kedua metafase, kemudian yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat disebut dengan istilah telophase. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pembelahan sel secara mitosis, saya ingin mereview sedikit mengenai ciri-ciri dari pembelahan mitosis, di mana pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai susunan genetik yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom. Nah, mungkin masih ada yang bingung dengan istilah kromosom. Baik, kromosom itu adalah materi genetik, pembawa materi genetik di dalam sel kita. Pada manusia, sel tubuhnya itu mengandung 46 buah kromosom, atau jika kita memasangkannya maka ada 23 pasang, sehingga PSG ini pasangnya, singkatannya berpasangan disebut dengan 2N. 2N itu adalah diploid. 2N itu artinya adalah 2 kali N, setengah dari 46 adalah 23, sehingga ketika kita mengalikan 2 kali 23 maka didapatkan jumlah kromosom manusia yaitu sebanyak 46 buah. Nah, baik. Oke, ini adalah ilustrasi gambar dari proses pembelahan sel yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Nah, kita memasuki tahap yang pertama yang disebut dengan tahap profase. Apa yang terjadi di tahap profase adalah yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan istilah fragmen. Nah, membran inti, saya kira kalian sudah mengenal membran inti adalah salah satu bagian sel yang membungkus materi inti atau materi genetik dan membatasinya dengan lingkungan luar yaitu sitoplasma di dalam sel. Nah, ketika profase terjadi maka membran inti, jadi ini adalah membran inti, itu mulai rusak atau patah menjadi fragmen-fragmen yang kecil. Kurang lebih nantinya akan seperti ini, sehingga akan terbuka celah untuk materi genetik ini akan keluar. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Baik. Jadi sebelum kromatin menjadi kromosom, saya gambar terlebih dahulu. Kromatin itu seperti ini ya, kurang lebih dia berbentuk seperti sebuah benang-benang yang sangat halus dan tipis, tetapi kemudian ketika dia memadat maka akan berubah menjadi kromosom. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya, berbentuk X. Nah, kita analogikan, misalnya kromatin itu adalah benang, maka kromosom itu adalah kainnya. Ketika benang kita jahit, kita tumpuk, maka akan berubah menjadi kain. Nah, begitupun dengan kromatin, ketika kita padatkan, memadat, maka akan berubah bentuknya menjadi kromosom. Nah, selanjutnya adalah terbentuk gelendong pembelahan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan gelendong pembelahan? Nah, gelendong pembelahan terdiri atas, nah, kalian mungkin melihat yang ini dengan yang ini sepasang disebut dengan istilah sentriol ya. Kemudian ada benang-benangnya, juga ada benang yang disebut dengan benang spindel. Benang spindel. Nah, baik benang spindel dan sentriol merupakan gelendong pembelahan. Fungsinya adalah untuk mengarahkan proses pembelahan sel. Nah, kemudian kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara.
Nah, tadi kita sudah melihat atau mengistilahkan kromosom itu berbentuk X. Nah, yang mana yang disebut dengan kromatid? Kromatid, ya, jadi ini adalah kromatid merupakan lengan kromosom. Ya, jadi perlu kalian tuliskan kromatid itu adalah lengan kromosom. Nah, jadi lengan kromosom, kromatid. Nah, ketika misalnya kromosom ini yang tadinya berbentuk X terdiri atas 4 lengan, jadi dua lengannya ini adalah kromatid saudara, ya. Makanya kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Itulah yang terjadi di profase. Kemudian setelah terjadinya profase, saya hapus dulu ya. Setelah terjadi profase selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua yang disebut dengan fase metafase. Nah, apa yang terjadi di fase metafase adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi di gambar ada 4 kromosom yang letaknya berjejer, di mana di bagian tengah dari sel. Jika sel itu berbentuk bulat dan kita misalkan identikkan dengan bumi yang bulat juga memiliki bagian tengah yang disebut dengan garis khatulistiwa. Maka di sel juga ada bidang yang disebut dengan bidang pembelahan atau kita sebutnya sebagai bidang ekuator atau bidang ekuator ya, ekuator biasa, ekuator atau gelandum pembelahan sudah kita jelaskan tadi, dan juga ada bagian yang disebut dengan sentrosom. Apa itu sentrosom? Sentrosom itu ya nama lain dari gelendong pembelahan. Kemudian bidang pembelahan sudah, kemudian kromosom ya. Inti dari metafase adalah ketika kalian melihat bahwa kromosom itu sudah berada di tengah-tengah sel dalam bentuk yang sejajar atau berada pada formasi yang berjajar, maka itu sudah pasti tahap metafase. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga disebut dengan tahap anafase. Apa yang terjadi di tahap anafase adalah, ya, kalian perhatikan yang terjadi di tahap anafase, ya, jika kromosom berbentuk X memiliki 4 lengan, di mana 2 lengan ini adalah kromatid yang bersaudara, maka di anafase kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Misalnya saya misalnya ini adalah kutub A, kemudian yang di sini adalah kutub B, kutub yang arahnya berlawanan. Maka kromatid saudara akan terpisah dan menuju kutub yang berlawanan, sehingga yang tadinya kromosom berbentuk X sekarang berbentuk huruf V, ya. Nah, tetapi yang perlu kalian ingat bahwa kromosom yang tadinya berbentuk X ini, misalnya kita hitung jumlahnya sebagai 1, maka kromosom yang berbentuk V ini juga kita menghitungnya sebagai 1, walaupun itu adalah hasil pemisahan dari kromosom yang berbentuk X atau 4 lengan. Tetapi tetap kita menghitung kromosom yang berbentuk V ini sebagai 1 kromosom. Ya, pada akhir anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Misalnya di tahap metafase ada berapa kromosomnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kromosom. Maka di tahap anafase juga ada 4 kromosom. 1, 2, 3, 4. 4 kromosom di kutub A. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ada juga 4 kromosom di kutub B. Ya. Itulah yang terjadi di fase anafase. Nah, kemudian apa yang terjadi di fase telophase atau fase akhir dari proses pembelahan mitosis adalah membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, di membran inti mulai kembali bergabung. Nah,
Ini adalah kebalikan dari fase profase, di mana membran inti mulai bergabung. Yang tadinya membran inti rusak atau mengalami fragmen, ketika sudah memasuki tahap telofase, maka membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian kromosom mulai meregang. Nah, jadi yang tadinya kromosom kita lihat berada dalam bentuk X akan berubah menjadi benang lagi atau kromatin ketika sudah berada di tahap akhir dari telophase. Jadi yang tadinya kain sekarang berubah menjadi benang. Kebalikan dari profase, yang tadinya benang diubah menjadi kain. Nah, kemudian terbentuk terbentuk cincin pembelahan. Cincin pembelahan, jadi yang tadinya sel ini utuh sebagai satu sel, nah di tahap telofase mulai terbentuk cincin pembelahan atau ada lekukan. Ini menandakan bahwa selnya akan berpisah. Kemudian ketika lekukannya semakin dalam, maka ini akan memisahkan sel sehingga akan terbentuk sel anakan. Akhirnya kemudian sel terpisah menjadi dua. Sehingga inti dari mitosis adalah membagi satu sel menjadi dua sel yang sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam jumlah kromosom yang dimiliki. Ya, mungkin demikian pembahasan kita mengenai pembelahan secara mitosis. Saya harap jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau juga di Classroom. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.